Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang kemarin. Persiapan mendirikan tempat usaha. Apa yang harus kita siapkan untuk mendirikan usaha? Nanti kita bahas bareng-bareng. Adalah permodalan. Kebutuhan modal usaha yang perlu dikaji adalah kebutuhan modal awal agar kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ini hal yang sangat penting sekali karena semua usaha itu pasti membutuhkan permodalan. Pasti harus ada modal utama. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis modal usaha itu apa saja? Yang pertama, tanah dan gedung. Itu penting sekali karena tempat itu bisa menentukan usaha itu akan berjalan atau tidak. Itu tempat yang mempengaruhi. Yang kedua, perabot dan peralatan. Perabot apa yang dibutuhkan dan peralatan apa yang harus dipersiapkan. Yang ketiga, iklan dan promosi sebelum memulai usaha. Jadi sebelum memulai usaha itu harus ada promosi ke teman-teman atau ke kerabat yang lain untuk biar mereka tahu bahwasanya kita akan mendirikan usaha. Usaha seperti apa, jadi harus diiklankan. Dan pembelian mesin. Kalau memang dibutuhkan mesin, kita harus membeli itu untuk menunjang proses kegiatan usaha kita. Yang keempat, penyediaan barang dan inventaris. Itu masuk ke pembelian mesin juga, karena penyediaan barang, bahan bisa, alat bisa, dan inventaris. Yang kelima, biaya mengurus sertifikat dan izin usaha. Nah, itu juga perlu karena kita harus terdaftar di pemerintah, harus mengurus sertifikat dan izin usaha. Kalau tidak ada izin usahanya, nanti bisa suatu saat ditutup karena nggak ada izin usahanya, nggak ada NPWP-nya, nggak pajak. Yang kelima, honorarium tenaga profesional serta listrik dan telepon. Itu juga termasuk jenis-jenis modal untuk membayar tenaga profesional. Itu harus menyediakan modal yang cukup untuk membayar listrik juga dan telepon. Yang terakhir, pengeluaran investasi dan modal kerja. Itu pengeluaran yang tidak disangka-sangka yang lain-lain. Itu harus disisihkan atau difikirkan. Yang selanjutnya, modal kerja. Kita bicara modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam aktiva lancar. Nah, aktiva lancar itu sendiri adalah harta kegiatan usaha yang dapat dijadikan uang tunai dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Jadi modal kerja itu harta atau uang kegiatan usaha dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih, cara kasar batine lah, itu aktiva lancar. Jadi itu bisa membuat
bisa menjadikan modal kembali untuk memajukan atau mengembangkan usaha kita. Sumber dana. Beberapa sumber dana untuk mendapat dana yaitu sebenarnya banyak, sumber dananya banyak. Tapi di sini saya cantumkan 3 saja. Yang pertama, meminjam uang dari teman atau saudara. Ini juga sering. Kalau kita mendirikan usaha, cari teman yang kayaknya ekonominya lagi mapan atau lagi stabil, kita pinjam, atau bisa juga diajak kerjasama. Biasanya seperti itu. Dideketin itu teman untuk bisa memberikan modal untuk mendirikan usaha. Yang kedua, kredit dari supplier. Kredit dari supplier juga banyak. Sebelum mendirikan usaha, kita kredit. Kredit itu istilahnya modalnya ngutang dulu, ambil dulu dari supplier. Nanti bayarnya itu nyicil per bulan, bisa per minggu. Yang ketiga, meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan. Yang ketiga itu sangat banyak sekali, karena untuk mendirikan usaha biasanya orang-orang itu mengambil uang atau meminjam uang dari bank karena prosesnya mudah dan cepat cairnya, terus tidak istilahnya sangat rahasia sekali. Kadang kan seperti itu, orang itu bilang kok usaha itu modalnya dari mana gitu. Padahal kan utang banyak, itu terlihat kaya, usahanya maju, mobilnya banyak, tapi ternyata cicilan banknya juga banyak. Banyakan seperti itu. Dan banyak sekali sumber dana yang lain-lain yang tidak saya cantumkan. Contohnya punya warisan dijual, itu kan bisa jadi sumber dana. Punya tanah dijual, punya motor dijual, itu untuk sumber dana bisa banyak sekali pokoknya. Ini yang penting saja, hanya 3, meminjam uang dari teman atau saudara. Nah, yang poin pertama itu meminjam uang dari teman atau saudara, itu biasanya susah sekali karena teman juga tidak istilahnya tidak mudah percaya walaupun temannya sendiri. Kalau meminjam uang untuk usaha itu sangat susah sekali. Saudara pun sama seperti itu. Mendingan gue usaha dewek daripada disilih nak. Itu. Jadi poin yang 1, 2, 3 itu yang paling banyak, itu yang nomor 3. Bisa untuk acuan kita mendirikan usaha, sumber dananya dari bank. Itu yang penentuan dan mengurus tempat usaha. Yang pertama itu letaknya yang harus strategis. Mendirikan usaha itu harus melihat peluang yang strategis. Banyak yang beli enggak, dekat dengan keramaian enggak. Yang kedua, dekat dengan bahan-bahan dasar. Jadi produk yang akan dibuat untuk usaha itu dekat enggak bahan-bahannya yang akan dibeli. Kalau jauh, ya kita harus mengeluarkan uang lebih banyak, modal yang lebih banyak. Yang ketiga, dekat dengan pasar. Ini akan sangat memudahkan jalannya usaha. Tapi jangan terlalu dekat. Dekat tapi jangan terlalu dekat. Karena kalau dekat dengan pasar terlalu dekat, saingannya akan banyak juga.
Yang keempat, tenaga kerja mudah didapat. Contohnya, kita mendirikan usaha di desa-desa yang penduduknya itu padat, istilahnya padat untuk mencari tenaga kerja biar mudah. Jangan mendirikan usaha di tengah hutan atau di tengah sawah. Dia mau kerja siapa? Susah juga. Yang kelima, biaya transportasi yang murah. Contohnya, transportasi yang murah itu ya di kota atau di kecamatan yang di situ banyak transportasinya. Jangan yang kayak tadi mendirikan usaha yang desanya belum maju atau belum ada transportasinya atau jalannya sangat terjal, naik turun di pegunungan. Itu bisa menambah modal juga. Yang keenam, dekat dengan para konsumen, pelanggannya banyak. Yang tujuh, sarana angkutan mudah dan banyak. Yang kedelapan, fasilitas pemerintah sangat menunjang. Ya, dekat dengan kabupaten lah. Kita kalau ke kabupaten itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, minimal ya 10 menit lah bisa nyampe. Jangan 1 jam gitu aku kabupaten atau mengurus izin. Yang kesembilan, fasilitas tenaga penggerak atau energi mudah didapat. Contohnya yang tadi listrik, telepon, tenaga penggerak energi. Yang 10, sosial ekonomi konsumen sangat baik. Terima kasih untuk pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.